Mahasiswa baru Universitas Lampung tetap berkuliah seperti biasa, meski secara psikologis mereka terpukul karena stigma negatif terkait sebagai mahasiswa jalur mandiri. Karenanya PLT Rektor Unila Muhammad Sofwan Effendi bersama dengan tim Inspektur Jenderal dan aparat saat ini fokus mendalaminya. Selain itu, PLT Rektor mengatakan fokus untuk pengganti Wakil Rektor 1. Karena di pemberhentiannya sementara, apakah pemberhentiannya seperti apa, kami sedang menunggu keputusan dari kementerian, dalam hal ini adalah Biro Sumber Daya Manusia. Nah, terkait dengan itu nomor 6 tadi kan ini kan. Yang nomor 7 itu potensi itu nanti harus dibuktikan secara hukum. Ya. Jadi artinya seseorang yang dipanggil itu tidak otomatis bersalah, tapi dimintai keterangan. Apabila aparat menetapkan salah, maka setelah itu dia bertindakan. Apabila dalam aparat menetapkan tidak bersalah, berarti akan dikembalikan kepada kampus. Jadi kita patuh pada koridor hukumnya justru. Kita tidak boleh. Saat ini Unila sedang menunggu keputusan selanjutnya terkait status para mahasiswa baru tersebut dan saat ini sedang dalam konsultasi dengan Kemendikbudristek. Terkait dengan mahasiswa yang telah masuk, Sofwan belum dapat memastikan berapa jumlah yang masuk. Di hari yang sama, Aliansi Mahasiswa Unila menggelar aksi demo di depan gedung rektorat. Aksi ini terkait korupsi rektor, berikut 7 tuntutannya. Aksi ini dilakukan pasca ditetapkannya Rektor Unila Profesor Karomani sebagai tersangka kasus korupsi uang masuk jalur mandiri Fakultas Kedokteran. Dalam aksinya, para mahasiswa memberikan 7 tuntutan yang diminta oleh mereka antara lain: pembuatan Satgas Khusus Tindak Korupsi yang melibatkan mahasiswa, meminta Kemendikbudristek menunjuk pelaksana tugas rektor di luar dari Birokrat Universitas Lampung, mengusut penggunaan dana dari lingkup terkecil termasuk pungli, memberikan transparansi seluruh anggaran dana penggunaan seluruh dana aktivitas di Universitas Lampung secara terbuka, merevisi Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2021 dengan melibatkan mahasiswa dan mencabut pembekuan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dan fakultas, meminta Kemendikbudristek segera memecat secara tidak hormat semua pejabat Universitas Lampung yang dinyatakan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Semua pejabat yang berpotensi terlibat kasus korupsi ini dan yang terindikasi anti terhadap gerakan mahasiswa ditolak untuk menjadi kandidat pengisi jabatan strategis di Universitas Lampung. Muhammad Ihsan Habibi, juru bicara Aliansi Mahasiswa Unila, mengatakan dirinya beserta mahasiswa lain mengadakan aksi ini karena rasa prihatin dan kecewa terhadap rektor dan para pimpinan kampus lainnya. Ia menyebut Aliansi Mahasiswa Universitas Lampung mengecam atas tindak pidana korupsi tersebut yang dilakukan oleh pejabat di Universitas Lampung. Ihsan juga menyampaikan bahwa saat ini dirinya mendukung atas apa yang telah dilakukan oleh KPK untuk lebih mengusut tuntas kejadian ini. Yang pasti untuk tanggapannya dari teman-teman, saya juga mewakili dari teman-teman Aliansi Mahasiswa Universitas Lampung, yang pasti prihatin dan juga kecewa terhadap apa yang telah dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ada di Universitas Lampung. Itu yang pasti. Kedepannya seperti apa sih permintaan kita? Dan harapannya kita udah menyatakan sikap bahwa Aliansi Mahasiswa Universitas Lampung mengecam atas tindakan tersebut, atas tindak pidana korupsi tersebut yang telah dilakukan oleh pejabat di Universitas Lampung. Dan juga kami mendukung untuk KPK untuk lebih mengusut tuntas dengan profesional dan sungguh-sungguh terhadap apa yang terjadi di Universitas Lampung sendiri. Selain itu juga para mahasiswa meminta PLT untuk Rektor Unila nantinya di luar dari pengurus atau petinggi yang ada di Unila itu sendiri, langsung dari Kemendikbudristek menunjuk PLT yang tepat untuk semua. Usai demo, mahasiswa melakukan aksi tabur bunga di depan gedung rektorat di atas wajah poster Karomani. Sementara itu, Muhammad Fajar Kelana, Wakil Gubernur BEM Fakultas Pertanian tahun 2022 menyampaikan pihaknya bergabung dengan aliansi karena Fakultas Pertanian memiliki masalah di fasilitas untuk sarana dan prasarana, seperti gedung yang tidak mencukupi untuk mahasiswa belajar. Oke, kalau dari Fakultas Pertanian sendiri, sebetulnya Fakultas Pertanian itu tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unila ya, dengan 7 tuntutan yang sudah disampaikan tadi. Nah, kalau untuk Fakultas Pertanian sendiri, itu permasalahannya ada di yang pertama, itu ada di fasilitas gedung kami gitu, dan fasilitas sarana dan prasarana. Salah satunya lab. Nah, untuk Fakultas Pertanian sendiri, itu sekarang menerima yang sudah keterima di Fakultas Pertanian itu kurang lebih 1.700 mahasiswa, dan yang sudah registrasi itu 1.500 mahasiswa. Sedangkan gedung kami sendiri itu tidak mencukupi untuk menampung semua mahasiswa yang ada. Jadi mau nggak mau
saat ini Fakultas Pertanian harus melaksanakan kegiatan secara online. Oleh karena itu sebetulnya alasan online ini tidak masuk akal menurut kami, karena universitas lain pun sudah melaksanakan secara offline dan hampir semua fakultas itu sudah melaksanakan secara offline. Sedangkan di pertanian pelaksanaan kuliah secara daring baru dilaksanakan untuk kegiatan praktikum saja. Mungkin salah satu penyebabnya adalah kekurangan gedung. Selain itu, Unila membuat agrowisata kebun melon, namun hanya berjalan kurang lebih 2 bulan, tidak ada informasi kelanjutan terkait itu. Sedangkan anggaran dana untuk agrowisata itu mencapai ratusan hingga miliaran rupiah. Gadis Futihatur Rahmah, Jenny Pratika Surya melaporkan.